Lalu rekan-rekan traders, ada salah satu emiten milik Kaisang ya, putra dari Pak Jokowi ya, presiden kita yang saat ini masih jadi presiden. Itu kalau menurut saya, itu justru untungnya banyak, bukan rugi seperti yang diberitakan. Nah, kok bisa? Padahal secara laporan keuangan dia rugi. Kode emiten yang akan saya bahas adalah PMMP, Pancamitra Multi Perdana Tbk, ya. Di mana di sini perusahaan ini ada nama Kaisang, ya. Ada nama Kaisang PT melalui PT Harapan Bangsa Kita, ya. Ini yang saya tahu, ya. Jadi PT Harapan Bangsa Kita ini adalah milik Kaisang, di mana di sini ada 7%-an di dalam PMMP, ya. Nah, secara laporan keuangan, sebelum kita masuk ke laporan keuangan, perusahaan ini itu sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Bisnis udang kah atau apa? Ya, kalau dilihat di sini di profile ya, dia ini industri pengolahan udang. Jadi pengolahan, bukan perikanan atau ibaratnya mengcreate udangnya, bukan. Peternakan udangnya bukan. Ya, dia mengolah hasil dari tambak, ya. Jadi bukan dia yang punya tambak di sini. Jadi pengolahan udang, pembekuan udang, dan perdagangan. Ini kalau saya tangkap, dia ini hanya mengolah hasil daripada tambak udang. Sedangkan tambak udangnya bukan punya perusahaan Pancamitra Multi Perdana Tbk. Ini yang saya tangkap. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Ya. Jadi dia mendapatkan suplai udangnya dari pemilik tambak, yang mana pemilik tambaknya bukan Pancamitra Multi Perdana. Bukan. Berdasarkan laporan keuangan semester 1 2024, penjualannya ini semua angka-angkanya dalam dolar US ya, dalam dolar Amerika. Penjualannya itu drop 40%. Ya, di mana Juni 2023 itu 100 juta US dollar penjualannya. Sedangkan saat ini penjualannya hanya 59 juta US dollar. Jadi dia drop 40%. Nah, yang bikin rugi adalah sudah penjualannya drop 40%, tapi beban pokok penjualannya tidak turun 40%. Jadi cuman dari 85 juta turun ke 61. Alhasil rugi kotornya adalah sekitar 1,5 juta US dollar. Berbanding semester 1 tahun lalu itu masih profit 14 juta 9 US dollar. Jauh sekali dropnya. Jadi suatu perusahaan kalau sales sudah turun itu hati-hati. Nah, stagnan aja orang males, apalagi turunnya sedalam ini 40%. Kita tidak tahu masalah sebenarnya apa sampai sales bisa turun sedalam ini. Apakah permasalahan dari pihak pembeli, ya, yang ibaratnya saya nggak mau ambil lagi dari PMMP, atau permasalahan dari supply-nya, dari supplier udangnya. Saya nggak mau supply lagi ke PMMP. Kita nggak tahu di sini permasalahannya di mana. Kita cuma bisa menebak-nebak. Tapi berdasarkan jenis barang yang dijual oleh PMMP, ini kita bisa lihat di sini kalau di breakdown itu penjualan itu paling banyak dari pengolahan udang Faname. 53 juta US dollar. Jadi dari 59 total penjualan, 59 juta, hampir 60 juta, ini 53,9, hampir 54 juta US dollar itu berasal dari udang Faname. Black Tiger-nya cuma sedikit, lain-lainnya ini nggak usah dihitung. Jadi artinya 90% itu berasal dari udang Faname. Yang saya tahu dari teman saya, ada dua yang kebetulan memiliki tambak udang Faname, di mana sistemnya adalah sudah sistem terbaru. Jadi tambak mereka itu
udang-udangnya ini tidak lagi berada pada kolam yang bawahnya itu masih tanah, tapi ini udah kolam buatan, bentuknya bundar, diameternya kalau nggak salah ada yang 6 meter, ada yang 10 meter. Saya lupa angka pastinya. Ada yang 6 meter, ada yang 10 meter gitu ya. Ibaratnya mereka setiap 4 bulan panen, 3 sampai 4 bulan itu panen. Dan setiap panen mereka itu bisa nambah lagi kolam yang baru. Ya. Jadi mereka profit itu akan mereka tambah lagi dalam bentuk profit itu mereka akan jadikan kolam baru. Jadi kolamnya ditambah terus. Saya tanya kenapa? Oh, permintaannya tinggi terhadap udang faname. Tinggi sekali permintaannya. Jadi berapapun itu nggak khawatir, pasti ada yang beli. Nah, iya kan? Jadi artinya pasar udang faname ini bagus. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah kok bisa salesnya turun? Masa nggak bisa dapat pembeli? Kan aneh. Itu sangat aneh. Ya. Dari sisi supply, itu mereka berani genjot produksi terus. Tambah kapasitas produksi, tambah kapasitas produksi. Mereka tidak khawatir oversupply. Ya. Karena peminatnya besar. Kalau di sini sih sekilo antara 65.000 sampai 70.000. Ya udang faname itu tergantung size, ya kan. Ibaratnya mau panen cepat atau panen agak lambat, ya kan. Kalau panen cepat kan masih kecil-kecil gitu, itu bisa 65.000 sekilo, 60.000, paling murah 60.000. Ya. Tapi kalau size-nya agak gede-gede, ya panennya agak lambat dikit. Ya kan itu bisa 80.000 sekilo, bahkan bisa sampai pernah 90.000 per kilo. Tapi intinya berapapun itu harganya, pasti laku. Mereka nggak pernah ada sisa. Itu. Jadi artinya harusnya tidak ada masalah dari sisi supply barangnya. Ya, saya pun sempat tertarik untuk ikut juga. Mereka nawarin saya mau tanam modal apa enggak, cuman garis tangan saya sepertinya bukan di bisnis perikanan seperti itu. Ya jadi saya banyak sekali pertimbangan, akhirnya saya bilang no. Ya cuman kalau saya lihat dari sisi bisnis, oh it's good, very very good. Ya. Sangat bagus. Satu kolam itu invest sekitar 250 sampai 275 juta lah. Satu kolam. Ya. Hitungan kasar itu 1 tahun produksi, jadi artinya 3 sampai 4 kali panen maksimal. Itu bisa BEP. Satu kolam itu bisa BEP. Ya. Bisa BEP. Paling lambat lu BEP 1,5 tahun, itu paling lambat udah untuk satu kolam. Ya. Jadi cepat sekali. Cepat sekali. Kalau menurut saya ini bisnis cepat sekali balik modalnya. 1,5 tahun men balik modal. Ya, jadi masalah supply tidak masalah. Nah, ini suatu pertanda buruk kenapa perusahaan bisa kok susah jualannya. Salesnya malah drop. Nah, terus kita lihat di laporan cash flow-nya. Otomatis nih, ya arus kasnya dari aktivitas operasional jeblok nih. Ya, dari aktivitas operasional jadi artinya sales dan cost itu ya jeblok hampir 20 juta US dollar. Tahun lalu masih ada cash flow positif 3,5 juta US dollar nih tahun kemarin, ya. Tahun ini cash flow-nya negatif dari kegiatan operasional, ya. 19 juta US dollar. Otomatis dia harus cari cara untuk menutupi cash flow negatif ini. Maka disinilah dia gasak, ya. Dimana Anda bisa lihat aktivitas pendanaan dari arus kas dari aktivitas pendanaannya itu surplus, ya artinya dia melakukan ada pinjaman ini. Kalau di sini kita breakdown ya, tahun kemarin itu penerimaan bank jangka pendek ya versus pembayarannya. Anda bisa lihat di sini. Kalau tahun kemarin terima 193 bayar 194. Wah, bagus, ya kan? Bagus. Artinya pinjaman kurang karena dapat 193 juta US dollar ya, bayar 194 juta US dollar. Bagus, ya kan? Tahun ini Anda lihat bayar 190 juta US dollar, pinjemnya 200. Jadi pinjaman jangka pendeknya dia cari di situ untuk menutup cash flow negatif di atas ini. Kalau enggak gimana mau bayar gaji karyawan?
Lah dari jualannya aja udah rugi, gimana nanti mau bayar gaji karyawan, ya kan? Dari sini aja sudah menghasilkan rugi bruto. Kalau nggak begitu gimana mau bayar gaji karyawan dan kos produksi lainnya, tetep bengek lainnya. Nah, kita tidak bisa tahu. Nah, itu ya. Kita tidak bisa tahu. Di sini hebatnya ya. Tahun kemarin, nah, pembayaran kas kepada pemasok. Nah, ini. Kita tidak bisa tahu ya. Tahun kemarin itu kan bayar 86 juta US dollar kondisi profit loh. Oke. Tahun ini kondisi rugi bayar ke pemasok itu justru lebih besar daripada tahun kemarin. Tahun ini 104 juta US dollar. Tahun kemarin tuh cuman bayaran 86 juta US dollar. Nah, kita tidak bisa tahu mereka dapat harga per kilonya berapa. Disinilah saya bilang, ini kan PMMP, itu kan hanya perusahaan mengolah hasil tambak, tapi tidak memiliki tambak. Otomatis dia ada supplier udangnya. Kita tidak tahu apakah suppliernya ini terkait dengan PMMP secara ownership perusahaan. Seperti dulu Adaro pernah diterpa isu miring ya, di mana terjadi transfer pricing. Batu bara Adaro itu dijual bukan ke end user melainkan ke maklar di Singapura, di mana harga jual batu baranya itu lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi orang berpikir, loh ini kayaknya transfer pricing untuk menghindari pajak. Jadi dari Indonesia jualnya rendah serendah-rendahnya harganya supaya Adaro-nya itu profitnya tidak gede, sehingga yang bisa dikenain pajak itu juga tidak besar. Nanti dari Singapura jual ke end user itu baru untung besar. Yang mana pajak di Singapura lebih ringan daripada di Indonesia. Itu yang dinamakan transfer pricing. Itu transfer pricing. Nah, kalau di sini saya curiga pemilik tambaknya itu kemungkinan ada korelasi keterkaitan dengan pemilik daripada PMMP, sehingga dia membeli dengan harga yang tinggi kepada tambak udangnya. Jadi yang untung itu adalah si tambak udangnya, sedangkan PMMP-nya rugi. Buat apa kita memperbanyak profit sedangkan kita sudah mendapatkan cuan dari yang namanya IPO? Ya kan? Anda bisa lihat di sini dia IPO itu lumayan. Ibaratnya kalau saya lihat di sini ya, founder share itu 2 miliar lembar saham. Yang di offering ke market adalah 353 juta. Jadi ini sekitar berapa ini? Hampir berapa itu? Sekitar 17,5% ya. Dia tawarkan ke market dengan harga premium itu 336. Ya, sekarang harga di market cuman 139. Di mana perusahaan secara neraca asetnya 5 triliun, tapi modal kerja cuman 1,1 saat ini ya. 1,2 sorry. Jadi bisa dibilang perusahaan ini asetnya itu didominasi oleh kewajiban sebesar 3,8 triliun ya, rupiah. Lah buat apa ngos-ngosan kita kerja nguntungin PMMP untuk membayar kewajiban-kewajiban yang segini besar, ya kan? Lebih baik kita transfer pricing deh ke tambak kita sendiri, seandainya tambak itu dimiliki oleh ya orang-orang ini juga, ya para pemegang saham di PMMP. Kalau itu yang terjadi, wow jahat banget, ya jahat banget, karena itu merugikan 17% pemegang saham retail. Itu rugi semua itu. Karena otomatis perusahaan kalau udah salesnya drop seperti ini, kacau balau begini ya, kalau kita bikin sama nih ya, auto. Jadi tahun kemarin itu sales masih 1,5 triliun rupiah. Tahun kemarin. Tahun ini 6 bulan cuma 983 miliar rupiah. Artinya drop
40% itu sales drop yang sangat mengkhawatirkan. Ya, sangat mengkhawatirkan. Dan saya paling tidak suka kalau suatu perusahaan ini kita bikin jadi 1 tahun. Nah, saya paling tidak suka kalau suatu perusahaan, misalnya Anda lihat di sini ya, net profitnya berapa? 132 miliar di tahun 2021. Interest expense, total beban bunganya 122 miliar. Jadi artinya laba bersih 132 itu dihasilkan dari beban bunga ya sebesar 122 miliar. Itu perbandingannya hampir 1:1. Jadi mepet banget. Kalau terjadi sedikit saja kesalahan dengan perusahaan ini, dia akan kesulitan membayar beban bunga. Ya. 2022 malah jelek. Net profit 118, interest expense-nya 133. Highly leverage perusahaan seperti ini. Ya, benar-benar leverage tinggi. Dan itu terbukti di tahun 2023. Anda bisa lihat di sini net profit cuma 1,3 miliar. Di sini alarm itu berbunyi keras sekali. Ya, sangat keras sekali bunyi. Yang tadinya profit 100 miliar lebih, 100 miliar lebih, 100 miliar lebih, tiba-tiba cuma 1,3 miliar rupiah profitnya. Itu kemana larinya profit? Nah, coba ditelusuri. Apakah tambak udangnya terafiliasi dengan perusahaan ini atau enggak? Kalau terafiliasi berarti yang untung adalah si tambak udang itu. Kalau perusahaan sehat, contoh misalnya auto. Anda bisa lihat di sini. Tahun 2021 beban bunganya 37 miliar beban bunga. Net profitnya 611 miliar. Jauh banget. Jadi ini perusahaan ini itu mau bayar bunga itu gampang banget. Ibaratnya cuman nggak perlu cabut dompet, bos. Ya, cukup ngambil dari kantong celana doang, itu pun receh-recehnya buat bayar beban bunga. Ini contoh perusahaan yang bagus, ya. Misalnya lagi TSPC, Temposcan. Anda bisa lihat laba tahun 2011 800 miliar, beban bunga cuma 48 miliar, kecil banget. Tahun ini 6 bulan pertama laba 821 miliar, beban bunga cuma 40 miliar. Jadi bayar bunga itu gampang banget. Jadi bisa dibilang perusahaan seperti Auto, Temposcan ini bekerja untuk para investor. Sedangkan perusahaan-perusahaan seperti PMMP ini bekerja untuk siapa? Nggak jelas. Yang jelas dia tidak bekerja untuk para investor. Dia bekerja untuk bank karena dia harus membayar bunga, ya kan? Membayar cicilan utang, membayar beban bunga utang. Terus juga dia harus membayar kepada supplier. Jadi perusahaan seperti PMMP ini bekerja bukan untuk kepentingan investor. Udah jelas itu. Ya, jadi kalau bisa dibilang, kecurigaan saya, ini yang profit ya. Jadi kan PMMP melaporkan kerugian sebesar 12 juta US dollar nih, 6 bulan pertama tahun 2024. Menurut saya, yang untung adalah si tambak udangnya sebesar 12 juta US dollar itu. Kalau mau ditelusuri, bisa ketemu tuh. Ya. Dari sini semoga Anda bisa dapat tuh pelajarannya. Sebelum Anda membeli suatu perusahaan, Anda cek dulu beban bunga berapa, laba bersihnya berapa, terus total utang, total kewajiban berbanding equity seberapa besar. Anda bisa lihat di sini. Debt to equity-nya si PMMP ini besar sekali, 2,2,2. Jadi sejak listing itu 2,8. 2021 2,65, 2022 2,66, 2023 2,69, 2024 semester pertama debt to equity-nya 3,19. Jadi highly leverage. Ibaratnya kalau kita trading itu pakai marginnya terlalu besar. Ya, artinya uang kita cuma 1 juta tapi kita beli saham sampai 4 juta. Jadi kita pakai leverage itu, pakai utang itu 3 juta. Seperti inilah kondisinya. Jadi highly leverage sangat beresiko. Ya, kalau yang seperti ini sebaiknya dihindari. Terus yang tadi itu ya, laba bersih berbanding interest expense. Jangan sampai 1:1. Kalau bisa laba bersih itu jauh di atas interest expense. Contoh lagi kayak Sido. Ya, misalnya kayak Sido.
Sido ini laba bersihnya 2023 satu tahun itu adalah 950 miliar, ya hampir 1 T. Beban bunganya berapa? 1 miliar aja nggak nyampe, ini cuma 681 juta rupiah. Ya, 681 juta rupiah, kecil banget ya beban bunganya. Terus cek lagi misalnya Cleo. Cleo laba bersih 2023 full year 324 miliar rupiah. Beban bunga cuma 21 miliar. Jadi bisa dibilang, aduh mau bayar bunga tuh gampang lah, ya kan? Gampang banget. Ini kerja untuk para investor. Cleo, Sido, Auto, TSPC, kerja untuk para investor, pemegang saham. Karena mereka gampang sekali untuk membayar ke vendor, mereka gampang sekali untuk membayar ke pihak bank, itu gampang. Ya, laba bersih mereka itu bisa, dan itu hanya sebagian kecil saja dari laba bersih untuk membayar kewajiban itu. Itu 2 poin penting yang harus Anda cek sebelum Anda memutuskan mau beli perusahaan itu untuk, ya katakanlah Anda hold 1 tahun ke depan. Itu 2 faktor penting. Semoga video ini memberikan Anda insight. Sampai jumpa di video berikutnya.